atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya saya mengajak kita semua selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang diberikan kepada kita sekalian. Khususnya iman Islam sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan dengan kesehatan itu kita jadikan bekal untuk selalu melakukan amalan baik yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan melalui Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita Rasulullah SAW yang karena risalahnya atau melalui risalahnya kita semua memperoleh pelajaran untuk melaksanakan atau untuk menjalani kehidupan di dunia ini sebagai bekal untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan di akhirat kelak. Jadi selalu saja kita sebagai umat Islam ini mengaitkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjaan saat ini dengan persiapan kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Karena di dunia ini seperti kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, sebentar saja di dunia ini. Yang panjang dan tidak berujung itu nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah. Tadi saya sampaikan mengenai tidak bosan-bosannya kita mengajak bersyukur kepada Allah. Sebab apa saja yang kita alami, apa saja yang kita peroleh, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja baik kita memperoleh yang baik maupun yang buruk itu dari Allah. Kalau yang baik harus kita syukuri. Termasuk yang tadi saya sebutkan. Kita beriman, kita Islam itu juga karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta
Walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kamu itu tidak bisa memberikan hidayah. Coba, Kanjeng Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia, termasuk manusia yang kita cintai, tidak bisa. Nabi Muhammad saja yang begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Siapa saja. Jadi kita menjadi Islam, kita beriman, kita mau melaksanakan sholat, kita mau melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Itu semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Jangan merasa bangga, oh karena saya ini anaknya siapa misalnya gitu ya. Oh karena saya ini belajar agama. Oh karena saya ini. Bukan. Semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ada beberapa contoh kan, orang dari kecil belajar agama Islam, bahkan kuliahnya pun jurusan tafsir. Tapi kalau Allah menyesatkan dia, tidak beragama Islam. Bukan tidak beragama Islam, tadinya beragama Islam. Makanya dia belajar dari kecil, termasuk ngambil kuliah tafsir, termasuk jadi dosen tafsir. Kalau Allah menyesatkan, jadi orang yang bahkan menghina kepada agama Islam. Coba, jadi pengetahuan dia tentang Islam digunakan untuk menghina Islam. Kita tahu kan, kita tidak usah menyebutkan orangnya. Itu contoh kalau Allah menyesatkan. Makanya di ayat lain Allah menjelaskan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa Allah memberikan petunjuk kepadanya, nggak ada yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya, barang siapa yang Allah menyesatkan dia, tidak ada satu kekuatan pun atau tidak ada siapapun yang bisa memberi petunjuk kepada dia. Itu sebabnya maka nikmat paling utama yang patut kita syukuri adalah nikmat kita memperoleh hidayah, kita menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman. Jadi itu makanya tidak segan-segan saya mengingatkan dan mengajak, mari kita bersyukur. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat yang tadi saya bacakan, yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Al-ayat. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang kita kehendaki. Apa sebab atau di antara sebabnya itu turun ayat itu? Allah menjawab keluhan Rasulullah. Jadi kita tahu bahwa Muhammad yang menjadi Rasul itu adalah
putranya Abdullah. Abdullah itu putranya Abdul Muttalib. Itu. Pimpinan bangsa Quraisy yang ada di Mekah. Kita tahu dalam sejarah tentang Rasulullah ini bahwa Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim piatu karena ketika Sayyidatina Aminah itu mengandung Rasulullah SAW, suaminya itu Abdullah berniaga ke Yathrib. Yathrib itu kota yang sekarang namanya Madinatul Munawwarah. Madinah itu dulunya namanya Yathrib. Yang mengubah menjadi nama Madinah itu adalah Rasulullah SAW. Meninggal di sana. Jadi Rasulullah masih dalam kandungan ini meninggal. Wafat ayahnya itu. Kemudian karena masih ada kakeknya yaitu Abdul Muttalib, dipelihara oleh kakeknya. Tapi ketika beliau berumur 4 tahun, kakeknya juga wafat. Nah, itu. Bahkan sebelum kakeknya wafat, Aminah, ibundanya Rasulullah itu sudah wafat duluan. Jadi yatim piatu Rasulullah itu. Dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ketika wafat Abdul Muttalib, dipelihara oleh pamannya, yaitu adiknya Abdullah. Dipelihara oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Itu Abu Thalib itu luar biasa sampai ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul, itu membela luar biasa. Karena ibaratnya tokoh utama di sana itu pimpinan bangsa Arab, jadi membela luar biasa. Termasuk saudaranya itu Abu Jahal itu. Abu Jahal itu pamannya juga gitu. Abu Jahal itu. Ketika Abu Jahal memusuhi, yang membela itu adalah Abu Thalib. Itu. Nah, sebegitu pentingnya, sebegitu hebatnya perannya Abu Thalib, tapi sampai akhir hayatnya beliau itu tidak mengucapkan syahadat. Beliau sangat mencintai kepada Rasulullah SAW, cinta, bukan hanya cinta, membela. Jadi siapapun yang mau mencelakai, waktu itu kan menurut kita tahu semua di dalam sejarah, ketika Rasulullah itu mendakwahkan Islam, perlawanan dari bangsa Arab itu sangat luar biasa kan, bagaimana mereka itu. Dan salah satu orang yang membela Rasulullah itu adalah Abu Thalib. Itu. Tapi di akhir umurnya, Abu Thalib itu sampai akhir umur itu tidak mau mengucapkan syahadat sebagai orang Islam. Tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kalau di hadapan Rasulullah sendiri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau Muhammad. Tidak mau itu, Pak. Sehingga di akhir hayatnya Rasulullah ketika menjelang sakaratul maut membisiki kepada Abu Thalib sebagai pamannya,
Ya ammi, wahai paman. Itu. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalimat akan menjadikan bekal aku membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah. Dibisiki di telinga kanan, berpaling ke telinga kiri, berpaling ke kiri. Rasulullah membisiki lagi, ya ammi, qul. Katakanlah, wahai paman, kalimat yang bisa menjadikan aku alasan untuk membelamu nanti di akhirat. Berpaling lagi ke kanan. Jadi tidak mau. Di saat itulah beliau mengeluh kepada Allah. Wahai Tuhanku, ya Allah, dia adalah pamanku. Keluhannya itu, dia adalah pamanku. Dia adalah orang yang membela aku dari berbagai macam gangguan dan rongrongan bangsa Quraisy ketika aku mendakwahkan agamamu kepada mereka. Nah, untuk menghibur Allah, menghibur Rasulullah, sedihnya Rasulullah itu. Sedih pamannya yang membela dia, membela beliau. Mati-matian lah, pasang dada. Pokoknya. Di antaranya Abu Jahal itu tidak berani kepada itu. Kalau cuma menimpakan uri itu apa? Itu ya unta ketika Rasulullah sujud di hadapan Ka'bah. Itu. Tapi kalau ada Abu Thalib lari itu karena dibela mati-matian. Jadi sedih sekali Rasulullah SAW itu melihat keadaan pamannya yang tidak mau itu mengucapkan syahadat. Bahkan diberitahu pamannya itu, dengan kalimat ini aku punya alasan untuk membela engkau nanti di akhirat. Tapi sampai ajalnya beliau, Abu Thalib ini tidak sempat mengucapkan syahadat. Betapa sedihnya coba Pak. Itu coba betapa sedihnya itu Rasulullah. Kemudian mengadu kepada Allah. Nah, untuk menghibur dan menjawab keluhan Rasulullah, Allah menurunkan ayat tadi, yaitu innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sangat cinta sekali itu Rasulullah kepada Abu Thalib. Walakin Allah yahdi may yasha. Begitu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita yang memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala patut selalu bersyukur. Karena kalau tidak memperoleh hidayah tidak akan mungkin kita ini bisa menjadi orang Islam, menjadi orang beriman, bahkan termasuk sudah Islam pun kita mau menjalankan sholat, mau menjalankan puasa, mau mempelajari agama, mau membaca Al-Quran, mau belajar Al-Quran dan sebagainya, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Tidak boleh kita berbangga. Tidak boleh juga kita sombong. Ini mah karena ini bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita bersyukur,
Syukur itu adanya di hati, Pak. itu. Itu. Amalan hati bersyukur itu. Ya, proklamasinya itu adalah dengan diucapkan. Atau deklarasinya itu dengan diucapkan. Dengan ucapan Alhamdulillah, itu ucapan. Tapi adanya di hati bersyukur itu. Alhamdulillah. Meskipun tidak diucapkan Alhamdulillah, kalau hatinya bergetar bahwa semuanya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bersyukur. Nah itu. Nah, dengan bersyukur itu, insya Allah kita ini akan terus diberi tambahan kenikmatan. Apa saja itu. Tadi syukur utama kita iman, Islam, kan itu syukur utama. Sehat. Itu. Kita syukur. Bukan karena kita sehat itu. Termasuk kalau misalnya ketimpa penyakit juga bukan, memang Allah. Bukan, saya sehat karena saya selalu olahraga misalnya itu. Bukan. Hakikatnya itu bukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhtiarnya supaya kita sehat, olahraga misalnya gitu, ikhtiar itu. Jadi dalam ikhtiar itu, nah ketika kita sehat, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, atas kesehatan yang Engkau berikan kepada aku. Sehingga dengan kesehatan itu, karena saya sehat, saya bisa menjalankan perintah-Mu, melaksanakan sholat. Karena sehat, saya bisa melaksanakan perintah-Mu, menjalankan puasa. Jadi itu juga patut kita syukur. Termasuk rezeki yang kita peroleh. Dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya rezeki itu bukan hanya duit. Bukan. Semua yang kita peroleh ini adalah rezeki. Bahkan sehat yang kita miliki ini, yang kita alami ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang-kadang kita lupa itu. Dianggapnya yang namanya rezeki itu cuma duit aja gitu. Coba kalau orang ketimpa sakit, kebetulan dia punya duit, berapa duit yang dia keluarkan untuk berobat, kan begitu. Itu artinya kita sehat itu kita tidak usah mengeluarkan uang, artinya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam berbahasa Arab itu, ini peribahasa ya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaroha illal mardha. Sehat itu adalah mahkota yang ada atau bertengger, yang disematkan kepada atau pada kepala-kepalanya orang yang sehat. Ini Pak Hendy ini pakai mahkota ini. Semua di kita ini yang sehat-sehat itu pakai mahkota. Berapa banyak, berapa nilainya itu mahkota itu kan itu. La yaroha illal mardha. Nggak bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang ketimpa sakit. Gitu. Ada orang misalnya oleh Allah diberikan penyakit, nggak bisa kentut. Kentut kan sederhana ya Pak ya, itu kentut. Coba untuk bisa kentut dia datang ke dokter, bayar. Nah, kita yang bisa kentut, alhamdulillah kita ini, alhamdulillah masih bisa kentut. Ada orang tidak bisa, buang air besar,
Dulu waktu saya di Gerlong ada orang Pak, tetangga nggak bisa buang air besar. Dibawa ke rumah sakit Boromius. Dipompa, tapi meledak, meninggal. Sederhana. Itu. Jadi jangan dikira bukan rezeki itu. Yang patut kita syukuri setiap saat. Itu. Makanya kalau kita mau makan, mau apa, itu semuanya ada doa-doa yang supaya kita ini Allah berikan kesehatan kepada kita. Misalnya mau makan kan doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selalu dikaitkannya itu dengan akhirat. Mau makan saja itu kita diajarkan oleh agama kita. Sunnah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wahai Allah, semoga Engkau memberkahi apa yang Engkau berikan atau rizki yang Engkau berikan kepada kami. Dan peliharalah kami dari api neraka. Selalu dikaitkannya itu ke sana, Pak. Itu, mau makan. Habis buang air besar. Juga begitu, kita bersyukur, Pak. Ada doanya. Atau ada ucapan bersyukur kita bisa buang air besar, Masya Allah. Ya tadi ceritanya ada orang tidak bisa buang air besar, dipompa di dalam, meledak di Boromius itu. Itu tetangga saya dulu di Geger Kalong itu. Apa doanya? Misalnya itu. Doanya Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Jangan lupa tuh, bisa buang air besar itu suatu kenikmatan yang luar biasa itu. Yang bisa dilihatnya itu kalau orang yang tidak bisa buang air besar itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adzhaba 'anni, yang telah menghilangkan dari diriku al-adza. Al-adza itu sesuatu yang jelek. Itu. Wa'afani, dan moga-moga Engkau mengampuni aku. Jadi kita sebagai umat Islam yang memperoleh hidayah dari Allah menjadi muslim, menjadi orang Islam itu semua diajarkan untuk bagaimana kita caranya bersyukur. Nah itu. Yang ini diantaranya adalah atau utamanya adalah menjalankan perintah Allah yang difirmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau itu bersyukur kepadaku, kalau kalian itu bersyukur kepadaku, aku tambahkan kenikmatan. Wala in kafartum, sebaliknya kalau kalian kufur, tidak mengakui atau mengingkari nikmat yang aku berikan kepada kalian, ingat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku ini amat pedih, luar biasa, keras sekali. Ingat, jadi hadirin yang dirahmati Allah, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, apapun yang kita peroleh, kita patut bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperoleh kesehatan, kita memperoleh harta, kita memperoleh ilmu, kita memperoleh apapun kenikmatan yang kita peroleh, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi
iman, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim, menjadi orang yang menjalankan ajaran-ajaran agama, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya itu adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti tadi disampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Begitu juga dalam ayat lain dijelaskan, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam rangka persiapan kita untuk melaksanakan untuk memperoleh kehidupan yang baik, memperoleh kehidupan yang hasanah di akhirat kelak. Barangkali ada yang mau bertanya, ada beberapa waktu, beberapa menit. Monggo silakan. Ya, silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang kami hormati, jarak kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya kan ratusan tahun, Pak. Yang kami tanyakan, agama kedua orang tua Kanjeng Nabi itu agamanya apa? Kalau saya pribadi yakin seyakinnya bahwa kedua orang tua Kanjeng Nabi adalah orang terbaik, pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin bahwa beliau mendapatkan syafaat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan fundamental. Artinya basis keyakinan kita. Agamanya atau agama yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu apa? Agama yang dibawa oleh Nabi sejak Nabi Adam itu agama Islam, Pak. Itu. Dulu tidak disebutkan Islam. Yang menamakan agama itu Islam itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi artinya kita melakukan seperti ini, beriman. Imannya dulu kan rukunnya itu kan beriman kepada Allah. Allah itu esa. Allah hanya Allah yang wajib disembah. Kita juga diperintahkan menjalankan sholat dan sebagainya. Cuma caranya yang berbeda saja. Tapi prinsip fondamen kita beragama itu seperti itu, dan itu sejak Nabi Adam. Nah, yang menamakan ini adalah agama Islam, gitu adalah Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dialah yang menamakan engkau ini sebagai orang Islam, sebagai muslim. Gitu, Pak. Jadi salah kalau misalnya agamanya Kristen dulu. Bukan. Nabi Isa itu Islam, Pak. Syariatnya saja yang berbeda sedikit. Sesuai dengan kondisi waktu itu. Misalnya, syariat-syariat nabi-nabi sebelum Muhammad itu, sholat itu 2 kali. Itu. Sholatnya 2 kali. Itu. Ada sih mirip-miripnya dengan yang dilaksanakan oleh non-muslim sekarang kan, misalnya itu sholat pagi, sore kan gitu. Tapi prinsip beragamanya, Tuhannya, keimanannya dan semuanya itu adalah sama. Dan dinamai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai Islam. Gitu, Pak. Gitu. Silakan. Makanya tambahan sedikit
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa mencari agama selain Islam, itu tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nyesel nanti, rugi di akhirat. Itu. Nah, itu Pak tambahannya. Silakan Saudara Yogi. Ya, bismillah. Masya Allah, alhamdulillah kita ini terlahir sebagai seorang muslim. Dari kecil kita diajarkan bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Jadi kita tidak, Maaf ya, bukan terbaik, agama yang benar. agama yang benar. Nah, jadi kita tidak, ibaratnya tidak terlalu repot untuk mendapat hidayah. Nah, pertanyaan saya justru adalah sebaliknya, bagaimana yang mereka terlahir sebagai non muslim? Karena mereka kan tidak tahu bahwa diajarkan oleh orang tuanya mungkin bahwa agama mereka juga agama yang terbaik. Nah, untuk hal seperti ini apakah Allah punya pandangan lain ataukah Allah tetap menganggap bahwa ataukah Allah tetap menganggap bahwa mereka adalah kafir, misalnya seperti itu? Oke, Pak. Itu. Jadi begini, hadirin yang dirahmati Allah. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW itu bersabda, itu, setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Suci. Itu. Nah, orang itu jadi Yahudi, orang itu jadi Nasrani atau jadi apa saja, itu orang tuanya yang bertanggung jawab. Itu. Satu. Sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan ke bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tualah, kedua orang tuanya yang menjadikan dia. Kita bersyukur memang kita dilahirkan sebagai orang Islam dan menjadi muslim karena dididik. Ya kan itu. Tapi hakikatnya seperti tadi. Dia akan terus sampai akhir hayat menjadi muslim atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kasusnya bagaimana orang-orang yang dilahirkan sebagai non muslim? Kalau dia ketika itu meninggalnya itu belum akil balik, itu masih dalam tanggung jawab orang tuanya itu. Tapi setelah akil balik dia bisa memilih sendiri. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalnya daerah itu tidak pernah terjangkau oleh tabligh ajaran Islam? Nah, itu. Bagaimana itu kasusnya? Nah, dalam Al-Quran dijelaskan wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menyiksa sampai ada Rasul yang menyampaikan ajaran agama, yang menyampaikan kepada mereka. Tapi sekarang ini kan bumi ini sudah semuanya sudah diberikan ini kan semuanya. Sampai daerah pedalaman pun orang sudah sudah memperoleh tabligh, penyampaian bahwa ini agama yang benar. Bukan hanya terbaik tapi benar. Yang lain tidak benar menurut ajaran agama Islam. Ada orang protes, loh, agama saya benar, ya silakan. Ya kan? Silakan. Kami sebagai muslim itu diajari dan wajib meyakini bahwa agama yang benar itu satu-satunya cuma Islam. Tapi tidak mengurangi kita bertoleransi untuk urusan-urusan yang non agama, ya kita bisa bersama-sama. Kita bekerja dengan orang-orang non muslim, kita bekerja dengan no problem. Tapi urusan agama, Islam lah
agama saya yang paling benar. Nah, gitu. Gitu. Jadi ketika makanya menurut riwayat nanti anak-anaknya orang non muslim yang meninggal sebelum akil balik itu dia tidak disiksa, tapi tidak dimasukkan ke surga. Gitu, nggak tahu di mana itu nanti nyangkutnya gitu. Gitu menurut ini. Tapi begitu dia balik dan tidak menerima ajaran Islam berarti kafir. Kafir istilah loh Pak. Artinya kafir itu kalau dalam bahasa Inggris itu cover. Ketutup. Hatinya ketutup, pintu hatinya itu menerima ajaran yang benar tadi. Begitu Pak Yogi ya. Gitu. Baik. Sudah siang, nanti kita kalau masih ada pertanyaan lagi kita tunda untuk besok hari. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa dhahrina Muhammad wa sallim wa radal tabaraka ala ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.